Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah la nabiyya wa la rasula ba'da amma ba'du. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli ya fatah alim. Alhamdulillah. Ahibbatil kiram, usikum wa iyaya bitaqwallahi wa ta'ati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Wa asa Allah ayja'alana minal muttaqin wa yahdiyana ila shiratal mustaqim. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Sebelumnya marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Ilahi Rabbi yang telah memberikan kita nikmat iman, nikmat Islam, nikmat ihsan, nikmat sehat jasmani maupun rohani, juga nikmat bertatap muka walaupun masih dalam keadaan daring. Maka dari itu marilah kita bersyukur patutnya sebagai hamba Allah dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Dan tidak lupa salawat beserta salam selalu tercurah limpahkan kepada baginda alam Sayyidina Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena berkat perjuangan beliau lah kita semua dapat merasakan nikmatnya, indahnya belajar, indahnya bersilaturahim, indahnya mengamalkan seluruh syariat Islam. Maka dari itu, marilah kita ucapkan alhamdulillah dan sholawat kepada beliau. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Baik, para akhwati rahimakumullah, ketemu lagi bersama Anda pribadi Muhammad Fahri Ansari yang insyaallah akan mengajarkan antum pada hari ini di pelajaran bahasa Arab. Yang insyaallah kita akan menggunakan buku Al-Fiqh yaitu Lughati Al-Arabiyah Uhibbuha. Insyaallah pembelajaran kali ini akan lebih singkat, lebih padat dan lebih jelas karena hanya ada satu bab pembelajaran dan 2 materi saja. Tidak seperti materi PAI di hari kemarin, namun hari ini akan lebih singkat. Maka dari itu supaya mempersingkat waktu dan mempercepat pembelajaran kita, marilah kita mulai pembelajaran kita pada pagi hari ini dengan bersama-sama mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, hanya ada 2 materi saja pada kesempatan Darsul Awal ini di awal tatap muka pertama Anda bersama Anda sekalian. Insyaallah biasanya di awal pertemuan kita perkenalan. Kemarin Anda sudah memperkenalkan diri, namun sekiranya belum jelas dan Anda juga belum mengenal antum, insyaallah nanti ketika kita ulang kembali ke APSP tercinta, kita bisa ta'aruf ulang ya, berkenalan ulang. Maka dari itu untuk video yang singkat ini kita langsung saja masuk pada materi. Untuk materi yang pertama yaitu adalah mufradat. Ya, mufradat di sini adalah terkait tentang bab pertama ataupun darsul awal yakni as-shalah. Jadi bab pertama yang akan kita pelajari adalah salat, namun dalam bahasa Arab. Baik, mufradat diantaranya ada 9. Antum bisa mendengarkan anak serta tulis di rumah dan nanti insyaallah akan anak cek ketika pulang ke ABSP ataupun ketika anak lupa, antum sendiri lupa, itu bisa jadi salah satu bentuk latihan kita untuk menambah wawasan bagaimana cara menulis bahasa Arab atau pada ilmu imla. Tapi silakan didengarkan baik-baik, anak akan membacakan antum lalu antum bisa tulis di rumah beserta maknanya. Tayyib, wasiqatun. Anda baca sekali lagi, wasiqatun, yang artinya perantara. Yang kedua, khoba. Khoba, yang artinya kecewa. Yang ketiga, hazabahu. Anda baca sekali lagi, hazabahu, yang artinya menghalanginya. Yang keempat, aqraba. Sekali lagi, aqraba, yang artinya adalah paling dekat. Selanjutnya, yang kelima, aflaha. Anda baca sekali lagi, aflaha, yang artinya berbahagia. Mufrad yang keenam, khasara. Khasara, yang artinya rugi. Yang ketujuh, fazi'a. Fazi'a,
yang artinya khawatir atau cemas. Mufrad yang ke-8, anjaha. Anjaha yang artinya berhasil. Dan yang ke-9, arihna. Sekali lagi, arihna yang artinya tenangkan kami atau istirahatkan kami. Yang terakhir, silatun. Kita baca sekali lagi, silatun yang artinya penghubung. Di antaranya mufradat yang Anda bacakan ada 10 mufradat yang terkait dengan bab pertama, ia adalah sholat. Mudah-mudahan untuk di rumah sudah menulisnya sehingga nanti ketika pulang ke ABSP kita bisa belajar bersama-sama bagaimana cara menulis bahasa. Baik, yang selanjutnya adalah al-muthala'ah, yaitu cerita ataupun rangkaian kata tentang sholat yang akan bacakan, yang akan Anda jelaskan juga. Silakan antum pahami, mudah-mudahan menambah wawasan kita semua. Qala al-muallim, sebagaimana dikatakan oleh guru, as-salatu hiya ruknul tsani min arkanil Islam. Salat adalah rukun kedua daripada rukun Islam. Wa hiya amudul Islam, dan dia adalah tiangnya Islam atau tiangnya agama. Yang mana apabila antum membangun sebuah rumah tidak disertai tiang, maka apa yang terjadi? Rubuh. Oke, antum mempunyai tiang namun keropos, apa yang terjadi? Bisa jadi sewaktu-waktu rubuh. Maka dari itu, untuk memperkuat sebuah bangunan, antum harus mempunyai tiang yang kuat. Begitupun agama. Ketika antum memperkuat agama Islam dengan sholat antum, maka insya Allah agama Islam akan kuat dengan tiangnya, karena tiangnya agama adalah sholat. Faradahallahu ala nabiyhi fis sama'i sabi'ah lailatal mi'raj duna wasithah. Sebagaimana Allah mewajibkan kepada Nabi Al-Karim Sayyidina Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam di langit ke-7, di mana itu adalah kita sebut malam Isra Mi'raj, Lailatul Mi'raj, di mana Nabi langsung diperintahkan oleh Allah terkait ibadah atau amalan tentang sholat, langsung tidak ada wasilahnya. Sebagaimana di ibadah-ibadah yang lain, Nabi selalu mendapatkan wahyu ataupun wasilah melalui malaikat Jibril, namun khusus untuk sholat Nabi langsung mendapatkan wasithah ataupun penghubung daripada Allah Subhanahu wa taala. Wa hiya khamsun fil amali wa khamsuna fil ajri. Sebagaimana sehari kita melaksanakannya 5 kali namun pahalanya 50 kali. Dalam artian apa? Allah senantiasa melipat gandakan amalan yang kita lakukan dalam salat. Bahkan ada yang mengatakan ketika laki-laki salat berjamaah 27 derajat. Bahkan ada yang mengatakan lagi di setiap langkahnya dari keluar dari rumah menuju masjid itu menghapus dosa. Dan masih banyak lagi apa yang Allah janjikan dan Rasul sabdakan. Maka dari itu salat adalah suatu hal yang penting. Wahya minal islami bimanzilatir ra'si minal jasadi. Ini adalah sebagian daripada Islam, daripada kepala sampai seluruh jasad. Jadi sholat ini adalah hubungan antara pikiran kita, hati kita, serta jasad kita. Apabila hati kita khusyuk, maka insya Allah semuanya akan ikut khusyuk. Apabila kepala kita juga, pikiran kita juga khusyuk, maka insya Allah semuanya akan ikut khusyuk. Jangan sampai ketika hati khusyuk, pikiran kemana-mana. Pikiran khusyuk, hati pun gelisah. Begitupun jasad. Jangan sampai kita menggerakkan jasad kita lebih daripada yang dianjurkan daripada Nabi Muhammad SAW atau oleh Islam. Jadi antum jangan sampai sedang sholat menambah gerakan, contohnya garuk-garuk lebih dari 3 kali dan sebagainya. Itu masuk bab fikih. Namun ini adalah rangkaian muthala'ah daripada bahasa Arab tentang sholat. Wahia awalu ma yuhasabu anhu al-'abdu yaumal qiyamah. Sebagaimana ini adalah salah satu amalan yang akan dihisab pertama pada hari kiamat. Maka dari itu ana mengingatkan dari ana pribadi serta antum sekalian, jangan kita remehkan sholat. Karena kenapa? Karena nanti di hari kiamat sholat akan dihisab pertama kali dibanding amal yang lainnya. Fa in sholahat faqad aflaha wa anjaha. Apabila sholatnya telah benar, faqad aflaha wa anjaha, maka dia telah menang dan dia telah anjaha dia telah berhasil. Wa in fasadat faqad khaba wa khasara. Dan apabila telah rusak salatnya, maka dia akan khaba, kecewa, wa khasara, dan merugi. Wahia tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Dan salat akan senantiasa mengantarkan kita kepada perbuatan yang baik dan mengantarkan kita untuk melarang perbuatan yang buruk.
tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sebagaimana Allah berfirman dalam Al-Qur'an dalam surat Al-Ankabut ayat 45, "Innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar." Sesungguhnya salat ialah melarang dengan perbuatan keji dan perbuatan munkar. Maka dari itu, apabila salat kita benar, insyaallah kita akan dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjauhi perbuatan keji dan perbuatan munkar. Namun, apabila salat kita belum benar, masih ada yang tidak khusyuk, masih ada yang sering bergerak, masih ada yang melalaikan, masih ada yang menyepelekan, maka jangan salahkan diri kita apabila diri kita masih sering melakukan kesalahan atau masih sering melakukan kemaksiatan. Nauzubillahi min dzalik. Wahia qurratu ainin Nabi. Ini adalah bentuk kasih sayangnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana Nabi bersabda, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa ju'ilat qurratu aini fi shalah. Sungguh kasih sayangku berada di dalam salat. Wa kana yaqulu sallallahu alaihi wasallam, arihna biha ya Bilal. Sebagaimana beliau Rasulullah berkata kepada Bilal, istirahatkanlah kita atau rehatkanlah kita dalam sholat. Maka dari itu ini adalah salah satu akhlaknya Nabi. Ketika Nabi kelelahan, ketika Nabi mulai merasakan pusing, ketika Nabi mulai merasakan gundah, maka Nabi akan berkata kepada Bilal, arihna bis shalah. Maka Bilal akan segera adzan. Karena itu sholat adalah istirahat. Wa kana idza hazabahu amrun fazi'a ila shalah. Dan apabila kita merasa gelisah, maka kita harus segera melaksanakan sholat. Wa hiya silatun bainal 'abdi wa rabbih fa aqraba ma yaqulu al-'abdu min rabbih wa huwa sajid. Dan ini adalah suatu amalan yang mendekatkan kita kepada Tuhannya, di mana kita akan lebih dekat kepada Tuhan atau kepada Allah Subhanahu wa taala ketika dalam keadaan bersujud. Wa hiya nurul lil muslimin kama fil hadis was sholatu nur. Dan salat adalah cahaya bagi seorang muslim, sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, as-salatu nurun. Salat adalah cahaya. Wa kanat akhir wasiyatin wassa bihan nabi ummatahu qabla mautihi. Sebagaimana ini adalah wasiat daripada Nabi sebelum beliau wafat, untuk mewasiatkan kepada umatnya senantiasa menjaga salat. Maka dari itu, selain daripada bab pertama ataupun darsul awal pada materi bahasa Arab ini tentang kebahasaan, tentang bahasa yang mesti kita kaji, mesti kita pahami, juga terkait masalah PAI, masalah fikih, masalah pembelajaran, masalah pengetahuan, masalah amalan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu, ana mewasiatkan, ana memberi nasihat kepada diri ana pribadi dan antum sekalian, mari kita jaga sholat kita, mari kita perbaiki sholat kita, mari kita khusyukkan sholat kita, mari kita fokuskan sholat kita agar kita dijaga oleh Allah dari perbuatan keji dan munkar. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Cukup sudah sekian dari ana pembelajaran pada pagi hari ini, cuma 2 materi saja tentang mufradat dan mutalaah ataupun rangkaian kata atau cerita tentang sholat. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari pada pagi hari ini dapat bermanfaat. Apapun kekurangan yang aku temukan dalam pembicaraan ana, dalam sikap ana atau perbuatan ana selama ana mengajar, ana mohon maaf karena ana tidak lepas daripada kesalahan dan kekhilafan sebagaimana manusia biasa. Hadanakum wa iyyakum ajmain. Akhiran aqulu lakum billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi